siap untuk mengikuti acara di hari ini? Tentunya hari ini adalah hari Minggu, jam 7 pagi di Facebook Gebaya Grafe. Miss Lina kembali menyapa anak-anak semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara sekolah Minggu Gebaya Grafe. Wah, gimana? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat? Wah, puji Tuhan ya. Coba yang dalam keadaan sehat angkat tangan. Mana? Coba Miss Lina lihat nih. Wow, semuanya sehat. Puji Tuhan ya. Adik-adik harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, seperti biasa ya, acara hari Minggu kita yaitu acara memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, menghafal ayat Alkitab, bahkan kita bernyanyi bersama buat Tuhan. Oke, namun sebelumnya Miss Lina mau ajak adik-adik semuanya untuk duduk manis dulu ya. Duduk manis, lipat tangan, dan kita berdoa. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Tuhan pimpin kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, wah nih semuanya udah siap nih. Ayo, yang sudah siap langsung saja ya. Sekarang kalau misalnya adik-adik mau berdiri, ayo semuanya berdiri. Namun sebelumnya Miss Lina mau tanya kabar nih ya, buat anak-anak GBIA Grafe yang masih berada di rumah, dan juga buat anak-anak GBIA di seluruh Nusantara yang lagi menyaksikan, atau teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami yang Miss Lina belum kenal. Nah, adik-adik bisa langsung saja ya tulis komentarnya di kolom komentar. Oh, Miss Lina, kami baru pertama kali ini. Nah, biar Miss Lina tahu dan juga teman-teman yang lain juga tahu. Oke? Oke, sekarang kita langsung saja untuk bernyanyi bersama. Dan seperti biasa, anak-anak Gebaya Grafe sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, yuk kita nyanyi bersama buat Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri, hatinya sendiri, hatinya sendiri. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa percaya pada Tuhan, tetapi siapa percaya pada Tuhan, siapa percaya pada Tuhan akan selamat. Amsal 28 ayat 26. Bye-bye. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan ke
Wah, buat adik-adik yang lain yang mau ikut nyanyi bersama dengan anak-anak sekolah minggu Gebiagrafe, bisa langsung konfirmasi ke Miss Lina ya. Oke, sekarang Miss Lina mau langsung saja ya menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Wah, ternyata yang menjadi pemenangnya itu 1, 2, 3. Wah, hanya beberapa menit saja lewatnya. Tapi nggak apa-apa ya, semuanya semangat. Oke, yang menjadi pemenang pertama di hari ini yaitu Adik Fani. Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Lina. Jawaban nomor 1, Herodes Agripa. Jawaban nomor 2, Malaikat Tuhan. Jawaban nomor 3, tanda terima kasih kepada Raja Herodes karena tidak jadi memerangi negara mereka. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Jumpa lagi. Wah, selamat buat adik Fani. Pemenang kedua datangnya dari adik Jos. Hai Kak Lina, ini Jess mau menjawab pertanyaan. Jawaban pertama, Raja Herodes Agripa. Jawaban kedua, Malaikat Tuhan. Jawaban yang ketiga, tanda terima kasih karena Herodes tidak jadi memerangi mereka. Salam Maranatha, bye-bye. Wah, terima kasih dan selamat ya buat Jos. Pemenang ketiganya datangnya dari adik Priscilla. Hai Kak Lina, hari ini aku Priscilla ingin menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama adalah Herodes Agripa. Jawaban yang kedua adalah malaikat. Jawaban yang ketiga adalah agar tidak terjadi peperangan di kota mereka. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Pemenang keempatnya datangnya dari adik Ailan dan juga Alicia. Hai Kak Lina, hari ini Ellen dan Alicia mau menjawab pertanyaan dari Kak Lina. Jawaban pertama adalah Raja Herodes Agripa. Jawaban kedua adalah Malaikat Tuhan. Jawaban ketiga adalah karena Raja Herodes tidak menyerang dunia mereka. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Yeay, selamat ya buat Ellen dan Alicia. Nah, pemenang kelimanya datangnya dari adik Aaron. Halo Miss Lina, saya mau menjawab pertanyaan Miss Lina. Nomor 1, Herodes Agripa. Nomor 2, Malaikat Tuhan. Nomor 3, sebagai tanda terima kasih kepada Raja Herodes karena tidak jadi memerangi negeri mereka. Terima kasih Miss Lina. Salam Maranatha. Wah, selamat. Pemenang keenamnya datangnya dari adik Magdalene. Halo Miss Lina, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Lina. Jawaban ke-1, Herodes Agripa. Jawaban kedua, Malaikat Tuhan. Jawaban ketiga, sebagai tanda terima kasih kepada Raja Herodes Agripa karena tidak jadi memerangi negeri mereka. Terima kasih Miss Lina. Salam Maranatha. Wah, selamat ya buat semua yang menjadi pemenang di hari ini. Nah, buat adik-adik yang mau ikut kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal ikut sekolah minggunya dan duduk manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Miss Lina. Nah, Miss Lina tunggu jawabannya dari adik-adik. Oke? Oke, sekarang kita langsung saja ya, tidak usah nunggu lama-lama nih. Kita langsung saja saksikan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Kak Vera. Yuk kita sama-sama teriak 1, 2, 3 Kak Vera ya. 1, 2,
ketiga, Kak Vera. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada 2 orang malaikat yang datang ke kota Sodom dan Gomora. Pada waktu itu, Lot sedang duduk di pintu gerbang dan ia pun melihat bahwa ada 2 malaikat yang datang di kota itu. Lalu ia pun sujud menyembah kedua malaikat itu. Dan Lot pun berkata adik-adik kepada malaikat itu, "Tuan, singgahlah di rumah hambamu ini Tuan, dan bermalamlah di rumahku. Dan besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanan Tuan." Nah adik-adik, dan pada saat itu malaikat pun menjawab Lot dengan berkata, "Tidak, kami akan bermalam di tanah yang lapang." "Wah, jangan Tuan. Daripada Tuan bermalam di tanah yang lapang, Tuan lebih baik bermalam saja di rumahku." Nah adik-adik, karena Lot memaksa kedua malaikat itu untuk bermalam di rumahnya, lalu kedua malaikat itu pun mendengarkan perkataan Lot, dan mereka pun akhirnya bermalam di rumah Lot. Nah pada saat itu adik-adik, Lot pun menyediakan makanan bagi mereka. Ia membuat roti yang tidak beragi untuk mereka makan. Nah adik-adik, setelah mereka makan, mereka pun merasa kenyang. Dan akhirnya mereka pun ingin beristirahat. Tetapi adik-adik, sebelum mereka beristirahat, tiba-tiba datanglah semua laki-laki yang ada di kota Sodom dan Gomora untuk mengepung rumah Lot. Dan mereka pun berkata, "Hei Lot, di manakah orang yang datang di rumahmu itu? Bawalah mereka keluar." Nah adik-adik, ketika Lot mendengar suara mereka, Lot pun keluar untuk menemui mereka. Dan Lot pun berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, ada apakah kalian kemari ke rumahku?" "Lot, di manakah orang yang datang di rumahmu itu? Bawalah mereka kemari. Jikalau engkau tidak membawa mereka kemari, maka kami akan berbuat jahat kepadamu." "Saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat kepada kami. Kalian tahu bahwa aku memiliki 2 orang anak perempuan, dan saya akan bawa mereka kemari kepada kalian. Dan perbuatlah kepada mereka apa yang menurut kalian baik. Namun, dan saya juga mohon kepada kalian untuk tidak berbuat jahat kepada orang yang menginap di rumahku, sebab mereka datang untuk berlindung di rumahku." "Tidak, itu adalah orang asing yang datang di kota ini. Lot, dengarlah, jika engkau tidak membawa mereka kemari, maka kami akan menganiaya engkau lebih dari kami menganiaya kedua orang tersebut." Nah adik-adik, ketika mereka mendengar perkataan Lot, mereka pun sangat marah. Dan mereka pun terus mendesak Lot untuk mengeluarkan kedua malaikat itu. Karena Lot tidak mau mengeluarkan kedua malaikat tersebut, akhirnya adik-adik, mereka pun ingin menghancurkan pintu rumah Lot. Dan adik-adik, ketika kedua malaikat itu mendengar perkataan tersebut, mereka pun langsung menarik tangan Lot. Dan kedua malaikat itu pun langsung membutakan mata orang-orang yang ingin menghancurkan rumah Lot. Setelah itu adik-adik, kedua malaikat itu pun berkata kepada Lot, "Lot, siapa lagikah keluargamu yang ada di tempat ini?" "Ada beberapa Tuan, ada menantu saya, ada anak saya, dan ada juga istri saya." "Kalau begitu, bawalah mereka keluar dari kota ini, karena kami akan memusnahkan kota ini. Karena kota ini adalah kota yang jahat, dan setiap perbuatan mereka tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan." Lalu adik-adik, ketika Lot mendengar perkataan kedua malaikat itu, ia pun langsung pergi dan dia
langsung menemui kedua bakal menantunya. Dan ia pun berkata, Nak, bangunlah, cepat kita pergi dari tempat ini, karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. Nah, adik-adik, ketika kedua menantu ini mendengar perkataan Lot, mereka pun mengejek Lot dan berkata, "Apa? Tuhan mau memusnahkan kota ini? Tidak mungkin. Mana mungkin Tuhan mau memusnahkan kota ini?" Nah, adik-adik, ketika Lot mendengar perkataan kedua menantunya itu, ia pun langsung pergi dari tempat kedua bakal menantunya tersebut. Tetapi adik-adik, malaikat Tuhan terus mendesak Lot untuk pergi dari kota tersebut, karena Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ketika pagi-pagi benar, kedua malaikat itu pun datang kepada Lot dan mereka terus mendesak Lot untuk pergi dari kota tersebut. Dan mereka pun berkata, "Lot, cepatlah pergi dari tempat ini. Bawalah kedua anakmu dan istrimu, supaya kalian tidak mati bersama dengan orang-orang yang ada di kota ini." "Baik Tuhan, kami akan pergi." Lalu adik-adik, Lot, istri dan kedua anaknya pun pergi dari kota itu. Tetapi mereka sangat lambat sekali, sehingga kedua malaikat itu pun menarik Lot beserta anak-anak dan istrinya untuk pergi dari kota tersebut. Setelah kedua malaikat itu menuntun mereka pergi dari tempat itu, maka Tuhan pun akan menghancurkan kota tersebut. Dan malaikat itu pun berkata kepada Lot, "Larilah cepat, selamatkanlah diri kalian. Pergilah ke pegunungan dan jangan kalian menoleh ke belakang, supaya kalian tidak mati." "Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami. Tuhan, jika kami lari ke pegunungan, maka bencana itu akan datang kepada kami, sehingga kami pun akan mati. Tuhan, izinkanlah kami untuk pergi ke kota yang kecil itu, supaya nyawa kami tetap terpelihara." "Baiklah, Lot, kota yang engkau pilih itu tidak akan kami musnahkan. Cepatlah kalian pergi di kota itu, supaya kami dapat memusnahkan kota ini." Lalu adik-adik, Lot beserta keluarganya pun pergi ke kota yang kecil itu. Nah, kota yang kecil itu disebut kota Zoar. Dan pada saat itulah Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Nah, dan pada saat itulah Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Tuhan pun melenyapkan orang-orang beserta tumbuh-tumbuhan yang ada di kota tersebut. Namun istri Lot pun menoleh ke belakang dan akhirnya ia menjadi tiang garam. Adik-adik, pada saat pagi-pagi Abraham pun datang untuk melihat kota itu. Ia pun berdiri di hadapan Tuhan dan ia memandang ke arah kota Sodom dan Gomora beserta seluruh lembah Yordan. Dan ia pun melihat bahwa ada asap yang naik seperti asap dari dapur peleburan. Demikianlah Tuhan melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Karena pada saat itu kota Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat banyak melakukan kejahatan. Segala perbuatan mereka, segala tingkah laku mereka sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sangat murka terhadap mereka, dan Tuhan pun memusnahkan kota tersebut. Tetapi adik-adik, Tuhan masih mengasihi Lot, sehingga Tuhan menuntun Lot untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora, dan Tuhan pun menyelamatkan Lot dari murkanya atas kota Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita tetap taat kepada Tuhan, taat kepada setiap perintah firman
firman-firman Tuhan. Nah, adik-adik, janganlah kita seperti orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang jahat sehingga Tuhan marah dan Tuhan menghukum mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan dan harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, sekianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak Vira ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Bagaimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Mengenai Lot dan keluarganya, dan juga Sodom dan Gomora, dan juga ada malaikat. Nah, pelajaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita jangan mencintai dunia ini, dan kita harus mengutamakan Tuhan. Seperti biasa ya, Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Untuk itu, apa yang harus kita sebagai anak-anak lakukan? Yaitu kita harus cinta akan Tuhan. Kita tidak boleh mencintai apa yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini kedepannya semuanya akan binasa. Untuk itu, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan yaitu percaya kepada Tuhan dan ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita anak-anaknya. Wow, Miss Lina langsung ya untuk memberikan pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan pertama, apa nama kota yang dipilih Lot untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari murka Tuhan? Pertanyaan kedua, siapakah yang diselamatkan oleh Tuhan? Pertanyaan ketiga, sebutkan alasan kenapa istri Lot menjadi tiang garam. 3 pertanyaan sudah Miss Lina berikan dan Miss Lina tunggu jawabannya dari adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita saksikan ya teman-teman kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mereka sudah mengerti firman Tuhan, mereka mau mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Ayo, apa? Ada yang bisa tebak? Ya, benar sekali teman-teman yang sudah mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab. Mau tahu siapa-siapa aja yang ikut menghafalnya? Yuk kita saksikan. Halo Miss Lina. Nah, saya mau menghafal Amsal 28 ayat 14. Mulai. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Terima kasih Miss Lina. Salam Maranatha. Halo Miss Lina, hari ini saya akan menghafal Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bye-bye Miss Lina, salam Maranatha. Amsal pasal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amsal pasal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal,
bijak akan selamat. Bye-bye Tante Lina. Hai Kak Lina. Hari ini Alicia mau menghafal ayat hafalan Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Terima kasih. Bye-bye. Amsal 28 ayat 26. Tetapi siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Terima kasih. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Satu Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Salam Maranatha. Wah, ternyata ada beberapa teman-teman
kita ya yang sudah mengikuti program menghafal ayat Alkitab. Nah, buat teman-teman yang lain yang saya juga mau ikut nih, tapi terlalu panjang atau terlalu banyak, gak apa-apa, gak perlu hafal 5. Kalau misalnya adik-adik bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 juga boleh ya. Tadi ada yang hafal hanya 1 loh. Nah, yang dibutuhkan yaitu keberanian. Ayo, apakah adik-adik yang lain juga mau ikut? Miss Lina masih tetap menunggu ya buat adik-adik yang mau ikut program menghafal 5 ayat Alkitab. Dan acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Wah, gimana? Sekolah minggunya seru ya. Untuk itu buat adik-adik semuanya yang mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, boleh. Misalnya mau ikut nyanyi, mau ikut menghafal ayat, mau ikut kuis Alkitab, semuanya bisa. Tuhan senang jikalau anak-anak Tuhan ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Wow, semuanya anak-anak yang pintar. Apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Untuk itu, apa yang Tuhan mau, kita harus berikan juga buat Tuhan. Ayo, Miss Lina tunggu ya. Miss Lina, saya mau ikut nyanyi. Atau saya mau ikut menghafal ayat Alkitab. Ayo, silakan ikuti acara sekolah minggu. Oke, sebelum Miss Lina tutup acara ini, Miss Lina ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anakmu sudah mengikuti acara sekolah minggu. Kami sudah nyanyi bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah menghafal ayat Alkitab. Tuhan pimpin kami ya, agar semakin hari kami semakin semangat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan yang terbaik buat mama papa, atau juga adik-adik sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan lemah, mungkin lagi sakit. Tuhan pimpin ya, supaya mereka cepat sembuh dan mereka bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya. Jangan lupa ya untuk saksikan acara sekolah minggu GBI Agrave minggu depan di jam 7 pagi di Facebook GBI Agrave. Dan Miss Lina juga mengucapkan terima kasih buat mama dan papa yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya untuk mengikuti acara sekolah minggu. Harapan Miss Lina dengan adanya acara sekolah minggu ini, anak-anak kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kedepannya mereka juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Untuk itu, kalau bukan kita dari sekarang, mau tunggu siapa lagi? Nah, peran orang tua sangat penting buat anak-anak sekolah minggu, buat anak-anaknya. Untuk itu, ayo sebagai orang tua, ayo kita yang dukung anak-anak kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, agar mereka semakin semangat di dalam Tuhan. Oke, akhir kata saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Halo adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 24. Nah, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke? Sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu
tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.